Jangan kau ragukan, semangat kami tak pernah padam. Jangan kau ragukan, semangat kami takkan menyerah. Walaupun badai terus menghadang, jiwa yang kuat siap bertahan. Oh 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 oh. Halo kawan pajak, Kang Yayu sedulur kabeh, priben kabare ke? Ketemu lagi di podcast setengah satu, podcastnya Kantor Pajak Cirebon 1, tempat kita berbagi informasi tentang perpajakan dan informasi lainnya yang lagi hit saat ini. Nah saat ini kawan pajak kita ditemani oleh dua penyuluh sebagai narasumber kita, yaitu Kak Dwisti Rida Amalia yang biasa kita panggil Kak Titi. Bagaimana kabarnya Kak Titi? Alhamdulillah baik Ibu. Halo kawan pajak semua. Nah kemudian ada Angkris Nawanto. Nah biasa kita panggil Angkris nih. Angkris, gimana kabarnya Angkris? Alhamdulillah baik Ibu. Nah. Halo kawan pajak semuanya. Alhamdulillah baik semua ini kawan pajak. Alhamdulillah. Nah, iya. Nah kawan pajak, beberapa hari ini kan cuaca panas sekali ya. Mungkin akibat pemanasan global dan apalagi di jalanan nih, debu itu banyak banget ya, bertebaran. Terus kayaknya udah saatnya deh kita ini beralih ya ke energi alternatif ya. Ya betul, dari energi fosil ke energi listrik mungkin ya Bu ya. Iya, yang terbarukan. Salah satu alternatif ya. Iya, untuk mengurangi polusi ya kawan pajak ya. Yang lagi viral ini. Yang lagi viral. Nah, kalau saat ini kayaknya yang sudah banyak berseliweran di jalan itu kan motor listrik nih ya Kak ya. Motor listrik. Karena mungkin terjangkau ya Bu ya, mungkin iya. seperti itu. Dan anak-anak kecil juga pada naik. Iya. Saya juga pernah nyoba, kayaknya asik Serius, ya ternyata. asik. Iya, ternyata enak juga ya motor listrik gitu. Nah, ada persewaannya juga kayaknya kalau di Ada sini ya. di perumahan biasanya Ibu. Iya. Perumahan atau Iya. tempat wisata. Iya, biasanya. cuma takutnya kadang yang pakai anak-anak tuh saya itu takut. kalau di jalan raya tuh jangan sampai. Iya, sudah sampai ke jalan raya. Itu mengkhawatirkan. Jangan Nah, sampai. kayaknya ini perlu kalau kalau motor listrik kan udah banyak berseliweran. Mobil nih yang kita jarang lihat ya, Kak Iya, ya. betul. Masih jarang kita Mungkin lihat. harganya mahal kali. Harganya mahal. Iya. Ya kemungkinan tidak terlihat. Padahal motor listrik aja udah enak kayaknya ya. Apalagi kalau mobil listrik. Mobil listrik. Nah, ternyata ya kakak-kakak ya, ada insentif loh ya untuk pembelian mobil listrik ini ya. Sama bus ya kalau nggak salah. Iya, benar ya Angkris ya? Iya, mobil sama bus. Ada peraturan dari Menteri Keuangan untuk insentif ini ya Angkris? Betul, itu ada namanya PMK nomor 38 tahun 2023 seperti di layar Ibu. PPN atas penyerahan KBLBB. KBLBB adalah kendaraan bermotor listrik Berbasis baterai roda 4 tertentu dan KBLBB bus tertentu yang ditanggung pemerintah selama tahun anggaran 2023 seperti itu Ibu ya. Tapi untuk yang ini baru yang bisa ditanggung masih mobil listrik sama ini aja ya, bus ya seperti sama itu. bus dan hanya berlaku untuk tahun anggaran 2023. Mungkin nanti ke depan ada peraturan baru dan seterusnya mungkin ada perubahan lagi ya seperti itu. Iya, dan ini berlaku juga dari bulan April sampai dengan bulan Desember tahun 2023 ya, iya. Betul seperti nah, itu. jadi ayo dimanfaatkan. Nah, ini apa sih Kak Titi yang mau melatar belakangi turunnya aturan ini? Ya nih, jadi sebelum kita membahas lebih jauh ya Bu ya tentang peraturannya, kita akan membahas terkait tentang latar belakangnya dulu ya Bu ya. Yang pertama nih, yaitu untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik. Kemudian yang kedua tentunya untuk meningkatkan minat beli masyarakat nih atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai guna mendukung program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jadi emang tujuan utama dari PMK 38 ini adalah untuk membantu program pemerintah ya agar laku nih, masyarakat juga semakin banyak beli gitu untuk mobil listrik beralih dan ya motor Mbak listriknya. Dwisti Betul seperti itu sekali. dari Go green ya, lebih go green. iya mungkin nggak ada asapnya Bu. Jadi itu nggak ada suaranya juga tuh. Karena listrik sih kayak mobil Tamiya gitu. Iya. Betul sekali. Nah, ternyata kawan pajak ya, pemberian insentif ini oleh Menteri Keuangan
ada dasar hukumnya juga, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 ya, tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, atau baterai electric vehicle untuk transportasi jalan. Apakah insentif ini berlaku untuk semua jenis kendaraan? Oh tidak kawan pajak ya, karena hanya untuk kendaraan tertentu saja, yaitu Ya, baik Ibu. Gimana? Nah, apakah kendaraan ini, apakah insentif ini berlaku untuk semua jenis kendaraan listrik, kawan pajak? Oh, bukan kawan pajak ya. Ternyata tidak berlaku untuk semua jenis kendaraan listrik ya. Jadi sesuai keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 yang dapat memanfaatkan PPN DTP tahun anggaran 2023, yaitu yang pertama adalah Hyundai Ioniq 5 ya, dengan TKDN-nya 40%. Ini nama perusahaannya adalah PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Wuling Air EV ya, TKDN-nya 40,04%. Nah ini nama perusahaannya adalah PT SGMW Motor Indonesia. Nah Anggres, bagaimana ketentuan PPN DTP mobil atau bus listrik ini, Anggres? Betul, seperti dijelaskan oleh Ibu tadi ya, untuk yang ketentuan itu baru ada 2 yang memenuhi syarat ya Ibu ya. Ioniq motor Hyundai Ioniq 5 ya itu ya, kemudian Hyundai Ioniq 5 itu kan masih cita-cita saya itu Bu. Wah, semoga terkabul ya. Amin. Biar go green juga ikutan kalau ada rezeki. Ya seperti itu Bu. Yang kedua kan tadi Air EV ya, Wuling Air EV. Cuman kalau ketentuan persyaratannya mungkin ada perusahaan lain atau manufacturing lain yang produksinya di Indonesia yang memiliki TKDN-nya yang pertama itu di atas 40% untuk kendaraan bermotor, seperti itu ya. Di atas 40% minimal untuk kendaraan beroda 4, seperti itu. Terus yang kedua untuk bus itu kan terdiri atas apabila TKDN-nya antara 20 sampai 40% itu akan dikenakan BPN DTP 5% untuk yang khusus bus. Nah ini terserah bus apa aja, yang penting harus memenuhi syarat ini seperti ini dulu. Yang kedua, apabila busnya TKDN-nya minimum 40%, itu bisa dikenakan PPN, dapat insentif sebesar 10%, seperti kendaraan beroda 4 yang lain. Terus yang kedua, harus terregistrasi Bu. Sebelumnya tadi harus yang pertama tadi ya, cuman saya nggak apa-apa ini bisa dibolak-balik. Yang pertama harus terregistrasi sebagai kendaraan baru. Seperti itu. Jadi yang beli bekas nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Harus langsung dari dealer yang pertama, baru. Betul. Pembeli pertama yang dapat baru. insentif PPN seperti itu. Dan itu berlakunya antara April sampai dengan Desember 2023 atas PMK ini. Ya, jadi untuk pembelian mobil baru dari dealer yang di bulan April sampai dengan Desember 2023 seperti itu. Nah, kawan pajak jangan lupa ya. Untuk PKP yang menyerahkan KBLBB, dalam hal ini dealer ya, jadi bukan pembelinya. Jadi kalau pajak jangan takut, aduh gimana nanti bikin laporannya atau bikin fakturnya, bukan, karena yang wajib membuat adalah dealer. Nah dealer ini punya kewajiban untuk membuat yang pertama faktur pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian yang kedua adalah laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Nah, untuk ketentuan faktur pajaknya gimana nih, Ang? Ya baik Ibu, ini menyangkut teknis ya. Yang pertama faktur pajaknya harus dibuat 2 secara terpisah, karena ini kan tidak full DTP ya. Untuk yang DTP-nya 10% misalkan, berarti yang kode 01 hanya 1% dari total 11% PPN yang ditanggung. Sementara yang kode 02 itu 10/11-nya dari 11% yang ditanggung pemerintah. Jadi kode fakturnya ada 01, 07 yang untuk yang DTP seperti itu. Kemudian bagi istilahnya di situ apa ya? Untuk yang bus ya, bus kan tadi ada yang 5% ya, itu sama ketentuannya. Kalau yang DTP-nya sebesar 5%, berarti kode 07-nya 5%, 5/11 daripada 11%. Kemudian yang
untuk yang DTP-nya 10% juga sama berlaku seperti roda 4. Seperti itu. Jadi intinya ada 2 faktur yang harus dibuat oleh dealer atau perusahaan yang menjual mobil baru seperti itu, Ibu. Nah, untuk supaya lebih jelas lagi nih kan pajak, kayaknya kan kalau ada Harus dikasih contoh ya, harus dikasih seperti contoh itu. nih. Contohnya gimana Contoh gitu. penghitungannya nih Kak Titi gimana nih? Mbak Kita Dwisti lihat nanti contohnya ya. Tadi Kak kan Dwisti. udah teorinya nih. Contohnya nih, kita membeli KBLBB roda 4 tertentu ya. Tentunya yang udah sesuai peraturan Kemenperin tadi ya. Yaitu Ioniq dua ya. tadi ya, Ioniq atau Contohnya Hyundai. ini atau Betul. Wuling ya. Kemudian beli dengan harganya 300 juta nih. Maka nanti showroomnya penjualnya akan menerbitkan 2 faktur 01 dan juga faktur 07. Nah, bagaimana perhitungannya? Untuk yang faktur 01 ini yaitu kita hitung dulu nih jumlah harga jual yang dikenai pajaknya, yaitu 1/11 dikali 300 juta. Di sini sudah dapat angkanya yaitu 27 juta sekian. Nah, angka 27 juta sekian ini yang dikalikan PP-nya 11%, yaitu hasilnya 3 juta. Maka 3 juta ini yang nanti PP-nya yang wajib untuk dibayarkan ya oleh PKP-nya. Kemudian setelah buat faktur 01, kita buat faktur 07. Untuk bagian sisanya nih 10/11 dari harga jual yang mendapatkan PPN DTP atau yang ditanggung oleh pemerintah, yaitu 10/11 dikali 300 juta hasilnya 272 juta. Nah, baru PPN-nya 11% dikali 272 juta ini hasilnya adalah 30 juta. Jadi yang 3 juta disetorkan ke negara, yang 30 juta dibayar oleh pemerintah ya, ditanggung oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, kita lihat nih contoh bentuk fakturnya gimana ya. Bentuk fakturnya nih Kak supaya lebih rekan pajak lebih jelas lagi. Betul. Ini yang contoh FP01 ya, Kak Betul, Disti. faktur 01 ya. Faktur 01 untuk bagian yang 1/11-nya ya. Dan di sini jangan lupa di kolom referensi kita tulis ya, di sini PPN ditanggung pemerintah sesuai dengan PMK nomor 38 tahun 2023. Senilainya yang ditanggung pemerintah kan tadi 30 juta ditulis di sini. Ini yang 30 tidak ditanggung juta. berarti kan FP01 ya, Mbak Ya, Disti, ini FP01 keterangan referensinya ditulis seperti jadi ini. totalnya ya, Kak Ya, Disti. Oh, jadi gitu, untuk iya, biar iya. ada apa ya, datanya ngeling di kita tuh Mas. Oh, Jadi iya, atas betul. FP1 ini sama FP07 ada ceritanya nih nyambung. Oh, Sama iya, betul. Sama perhatiin yang- juga nama barangnya harus samain juga sama nanti yang 07-nya. Harga Oh, barangnya iya, sama betul. dikalinya harga jualnya. Nah, di sini ada total PP-nya 3 juta gitu ya. Nah, Ini untuk- untuk yang 01. Nah ini Kak Titi, 01. untuk pengisian tulisan referensi nih, kolom referensi, apakah muncul sendiri atau diketikkan? Ini oleh kita si wajib? ketik sendiri ya oleh si PKP-nya, ngetik sendiri. Karena 01 ya mungkin, Kak Betul, Disti ya. 01. Jadi kita ketik sendiri di kolom referensinya seperti ini. Kemudian ini faktur yang keduanya, yang faktur 07. Kita perhatiin tadi nama barangnya sama, kemudian harga jualnya yang berbeda nih, yang 10/11-nya tadi. Dan di sini karena 07 ada kode capnya ya, sinkronisasi capnya di sini nih diperhatiin. Berarti otomatis sudah ada ya, Kak Disti. Nah kadang ada pertanyaan nih, kok Ah, nggak gimana muncul tuh? ya kode cap fakturnya gitu. ah. Kita harus cek lagi nih di aplikasi e-fakturnya di kolom menu referensi, terus sinkronisasi cap di situ. Betul. Nah nanti dipastiin di referensinya ada PMK nomor 38 tahun 2023. Kemudian jangan lupa juga di kolom referensi ditulis seperti ini. Nah itu perbedaannya untuk yang faktur 01 dan juga 07. Berarti ada 2 faktur yang diterima ya, betul, oleh pembeli ya istilahnya. Pembeli, ya. Kalau yang buat fakturnya kan dealernya. Jadi pembeli tinggal duduk manis, ada uang ya Betul, gitu ya. kita Seperti tinggal itu. terima faktur aja nih Ya, sebagai duduk pembeli. manis ada uang tinggal bayar. Tinggal bayar. Fakturnya, pajaknya juga ada yang ditanggung pemerintah juga. Iya, Waduh, kita enak ya. bayarnya Hmm. 1%-nya aja. 1%-nya berarti ya. aja. 1%-nya aja. Iya, yang 10%-nya PPN. ditanggung oleh Oleh pemerintah. negara atau Iya. pemerintah. Baik Kak Disti. Kemudian Anggres, Ya. untuk laporan realisasinya ketentuannya seperti apa Anggres? Baik, gini, laporan realisasinya sama dilaporkan setiap laporan bulanan PPN, Ibu. Seperti pada saat laporan SPT masa PPN ya. Dan itu berlaku sampai dengan untuk baik yang normal atau pembetulan sampai dengan 31 Januari 2024 seperti itu. Untuk pelaporannya berarti sesuai dengan SPT masa bulanan? Iya, kalau
Ya, sesuai dengan laporan SPT masa Nggak bulanan ada reporting khususnya ya, Mas, ya? Tidak ada. kalau dalam aturan ini tidak ada reporting khususnya. Jadi laporan bulanan sekaligus dianggap sebagai laporan realisasi Realisasinya. seperti itu. Nah, dikecualikan dari apabila tidak ditanggung pemerintah apabila dilirnya itu tidak melaporkan laporan bulanan yang pertama. Oh ya. Atau itu sebagai bagian dari laporan Oh ya, realisasi. berarti dikecualikan atau tidak dapat diberikan DTP ya, Ya, oleh betul. pemerintah. Itu kalau yang pertama tadi. Pertama tidak membuat laporan realisasi atau laporan bulanan PPN-nya seperti itu. Ya, ini dealernya ya, dealernya betul. tidak membuat laporan Yang PPN. kedua, apabila istilahnya faktur pajaknya tidak sesuai dengan PMK 38 ini pembuatan yang sebelumnya dijelaskan Kak Kristi itu tadi. Oh ya. Yang terdiri dari 01 dan 07. Oh ya. Faktur pajaknya tidak dibuat seperti demikian sesuai ketentuan PMK 38 tahun 2023 seperti itu. Nah, kemudian ini kan pajaknya udah ditanggung pemerintah, udah disetorkan. Nah, apakah atas pembayaran pajak tadi yang ditanggung pemerintah dapat ditagih kembali, Kak Kristi? Oke, PPN-nya dapat ditagih kembali ya. Untuk yang pertama ini untuk KBLBB yang roda 4 tertentu diserahkan. Yang pertama itu yang tidak termasuk KBLBB Berbasis apa nih, Mas? berbaterai ya. Tidak Berbaterai, masuk ketentuan itu PMK yang tidak 38. termasuk, ya betul. Kemudian nanti memenuhi kriteria TKDN-nya. Iya, 40% TKDN-nya ya, di Mas, bawah ya? 40%. 40% dan tidak termasuk KBLBB yang busnya juga tadi. Iya, Kemudian tidak gitu. masa pajaknya tidak sesuai. Iya, Karena kan ini pelaporan cuma untuk realisasinya masa tidak pajak. sesuai, betul. Masa pajak April sampai dengan Desember 2023. Berarti yang pembelian sebelum itu tidak termasuk ya, Kak ya? Yang sebelum Iya, tidak masuk karena berlakunya sampai April. Dari Terus April yang ya? ketiga tuh jangan lupa tuh yang tadi sebelumnya saya jelaskan ya. Tentang yaitu realisasi tidak ya, Mas, laporan, tidak melaporkan. Nah, itu nanti bisa ditagihkan kembali PPN-nya apabila tidak melaporkan. tidak melaporkan dianggap tidak memanfaatkan Iya, karena untuk tidak dealernya ya, melaporkan. Untuk dealernya, bukan pembelinya. Bukan itu urusan pembelinya. dealernya seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin kita bahasnya tentang ini ya Bu ya, ketentuan pengkreditan pajak masukan nih. Untuk pembeli yang PKP ini kalau kita beli dan dapat fakturnya berarti tidak bisa dikreditkan ya Mas ya. Betul. Karena kan udah ditanggung pemerintah nih. Jadi pajaknya ini nggak bisa jadi pajak masukan. Pajak berarti masukan atau dikreditkan. kredit pajak buat Masa udah pembeli iya, gitu. udah dikasih mau diminta lagi double dapatnya. Iya, dapatnya 2 kali ya. Seperti itu. Iya, baiklah kawan pajak, sepertinya sudah ada pencerahannya tentang Iya, secara garis besarnya Bu ya. tentang mungkin sebetulnya kawan pajak udah denger nih. Oh, kalau beli mobil listrik gratis pajaknya. Lumayan Bu. Ya, sebetulnya bukan gratis dan itu ada semacam insentif tapi tidak semuanya dan juga tidak berlaku untuk semua jenis mobil listrik ya. Betul. Hanya 2 jenis tadi ya, kendaraan tadi ya. Yang masih memenuhi kriteria itu 2, Iya, itu yang, baru 2. Mungkin kedepannya semakin banyak nanti Bu. Mungkin barangkali dari Bapak Elon Musk investasi di Indonesia seperti itu. Nanti ada Kemenperin baru lagi ya terkait Iya. tentang mana yang udah masuk TKDN minimal 40%. Iya. Siapa tahu lebih terjangkau harganya. Iya betul, itu harapan kita ya supaya pakai mobil listrik semua gitu. Ya, baiklah kawan pajak, kalau ada yang masih kurang jelas, kawan pajak bisa datang langsung untuk wajib pajak yang di wilayah kantor pajak Cirebon 1. Kantor kami ada di Jalan Evakuasi. Kemudian untuk wajib pajak lain mungkin bisa datang ke kantor pajak terdekat untuk keterangan lebih lanjut ya. Nah, semoga apa yang kami infokan ini bermanfaat, dan jika ada hal-hal lain mungkin mau minta topik lain nih yang mau ditanyakan untuk podcast kami berikutnya, kawan pajak bisa ngisi di kolom komentar ya. Kayaknya oh yang lagi hit apa nih, minta dibahas dong Kak sama penyuluh di kantor pajak Cirebon 1. Nanti bisa kita usahakan Timbangkan. untuk supaya kita bahas untuk perbincangan selanjutnya. Baiklah, terima kasih Kak Titi, Angkris. Baik, terima kasih Wari. Ya. Ya, terima kasih, Sampai jumpa Kak. lagi kawan pajak di Sampai episode jumpa lagi di podcast kami berikutnya. Kami terus berkarya tanpa korupsi, pastinya bisa. Oh 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 oh.